Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kebanyakan dari kita hanya bisa melihat sesuatu yang di luar, tetapi jarang sekali melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita hanya bisa melihat sesuatu yang belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi sulit untuk melihat sesuatu yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Akibatnya, kita bisa melihat banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang lain daripada melihat kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengeluhkan kenapa orang lain begitu tega melakukan hal ini kepada saya. Kenapa orang tersebut begitu kejam sehingga berperilaku seperti itu kepada saya? Kenapa orang lain bersikap demikian kepada saya, cuek kepada saya, atau mungkin terlalu cerewet kepada saya, dan lain sebagainya. Makanya kita akan sering kali mengeluh terhadap apa yang orang lain lakukan kepada diri kita sendiri, tanpa kita menyadari sesungguhnya diri kitalah penyebab dari semua itu. Kita hanya melihat apa yang dilakukan orang lain, tetapi tanpa menyadari kekurangan diri kita sendiri. Orang lain itu sebenarnya bersikap sesuai dengan apa yang kita berikan, sikap apa yang kita tunjukkan kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut berperilaku buruk kepada kita, seharusnya kita introspeksi diri. Apakah ada keburukan yang pantas untuk dicela, yang pantas untuk dibalas, atau bisa jadi orang tersebut melakukan hal itu sebagai bentuk untuk menunjukkan kesalahan diri kita. Artinya orang tersebut bersikap demikian sebagaimana sikap kita kepada mereka. Mereka hanyalah cerminan dari apa yang kita perbuat, cerminan dari apa yang kita lakukan kepada mereka. Orang tersebut bisa bersikap baik kepada diri kita kalau kita baik. Orang tersebut bisa bersikap buruk kepada diri kita kalau kita juga demikian. Makanya kita harus bisa menyadari diri kita sendiri. Dengan melihat perilaku orang lain kepada diri kita, kita seharusnya introspeksi diri, melihat ke dalam apakah kita juga seperti itu. Karena biasanya orang itu akan memperlakukan seperti apa yang kita perlakukan. Makanya jangan hanya menuntut mereka untuk melakukan ini dan itu, tetapi mulailah menyadari apakah kita juga seperti itu. Jangan hanya menuntut orang lain untuk membahagiakan diri kita, tapi kita juga harus introspeksi diri. Apakah kita layak untuk dibahagiakan? Apakah kita layak menerima perbuatan-perbuatan itu, sikap-sikap yang itu, sikap-sikap yang seharusnya kita harapkan? Karena kalau kita tidak layak untuk diperlakukan baik, bagaimana mungkin orang lain akan bersikap baik kepada diri kita? Kalau diri kita jahat, kalau diri kita buruk, memiliki perilaku yang tidak baik, bagaimana mungkin orang lain akan berperilaku baik kepada diri kita? Maka dari itu, kita seringkali harus melihat kekurangan diri kita, introspeksi diri, apakah kita layak untuk menerima itu atau tidak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya orang itu akan berperilaku sesuai dengan perilaku kita. Seseorang akan bersikap baik kepada kita kalau kita baik kepada mereka. Jadi singkatnya, apa yang mereka tunjukkan kepada kita itu adalah cerminan
dari apa yang kita lakukan kepada mereka. Maka dari itu, setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan di sini, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian lebih bisa introspeksi diri, melihat ke dalam, sehingga bisa mengoreksi diri sendiri. Daripada kita berusaha mengoreksi orang lain, alangkah lebih baik kita berusaha lebih dulu mengoreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita punya banyak kesalahan, banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Maka dari itu, alangkah lebih baik kalau kita berusaha memperbaiki diri kita daripada berusaha memperbaiki orang lain. Kalau memang kita sudah benar-benar baik, sudah pantas untuk mendapat perlakuan baik, sudah layak untuk memberikan nasihat kepada mereka yang butuh nasihat, yang belum baik, bisa kita lakukan. Kita boleh memberikan nasihat kepada mereka, tapi kita juga harus ingat, kita harus lihat apakah diri kita pantas untuk memberikan nasihat itu. Jangan-jangan kita malah tidak pantas untuk memberikan nasihat seperti itu, karena diri kita sendiri juga masih melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu kita harus belajar melihat ke dalam diri kita sendiri. Berusahalah memperbaiki diri kita sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna sehingga dapat dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari.